Apa yang membuat kita diam? Ketika kita merasa hidup kita tidak memiliki masalah dan kita merasa nyaman di comfort zone kita, sehingga kita kadangkala bisa terbuai dengan kenyamanan hidup kita. Tahu-tahu kita mati. Matinya itu apa? Bukan mati orang mati, tapi matinya adalah pola pikir kita, mindset kita pun tidak berjalan, tidak berpikir gitu. Nah, apa yang membuat kita bergerak gitu? Yang membuat kita bergerak adalah yang pertama tekanan hidup, masalah paling utama membuat kita bergerak, tekanan pekerjaan dan lain-lain gitu. Kenapa saya bilang masalah? Naluri manusia ketika mendapatkan masalah, instingnya pun bergerak. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Pancasila Progresif Revolusioner. Waduh, mantap. Sampai kita ini orang-orang pemuda yang sangat mantap, jiwa semangatnya, nasionalismenya jangan ditanya. Kalau bukan Ketua KNPI Bang Fajrul, Bung. Siap. Sehat baik, Bung. Siap. Bang Sekretaris siapa, Bang? Bang. Bang Ameng. Waduh. Ngemeng-ngemeng. Iya. Keren namanya. Sahabat Komju TV dimanapun sahabat Komju TV berada, Bung Fajrul dan juga Bung Ameng ini, beliau saat ini mengawali dalam kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan KNPI di Jakarta Utara dalam hampir 2 tahun ini, Bang ya. Nah, kita ingin melihat motivasi Bung Fajrul selama menjadi ketua. Apa sih, Bang, historisnya dulu, Bang? Historisnya. Mungkin sembari pengenalan juga Bung Fajrul. Awalnya saya tidak tertarik. Bukan tertarik untuk menjadi ketua KNPI gitu, karena memang saya bertanya-tanya apa sih ketua KNPI itu apa gitu. Tapi suatu ketika saya pulang dari kampus di daerah Grogol, saya jalan naik motor nih sendiri, pas di lampu merah Harmoni, saya berhenti. Gitu. Nah di lampu merah Harmoni ini ada seorang Gojek dan customernya. Gitu. Nah si customer ini cerita bahwa saya bingung sama anak saya, si Gojek ini nanya ada apa gitu. Ini saya sambil denger aja di sebelah karena posisinya di sebelah kan, di sebelah dia di lampu merah. Gitu. Saya bingung sama anak saya saya bawa dari kampung ke Jakarta gitu untuk bisa belajar yang baik atau untuk bisa ya mencari pengalaman lah gitu. Tapi kok kenapa ketika saya bawa pindah ke daerah Jakarta yang notabene pas mereka sebutkan adalah Jakarta Utara, dan lokasinya juga memang saya dengar deket sama rumah, lokasinya ada lah gitu. Dia bilang kok anak saya jadi sering ikut tawuran, jadi sering berantem, malah suka ya konotasinya selalu negatif lah gitu. Nah, Bang Gojek bilang, wah Bu, kalau daerah situ emang begitu Bu, orangnya gini-gini. Nah, terlintas di pikiran saya bahwa, oh enggak loh, ternyata di Jakarta Utara tuh nggak ada ini, nggak semuanya begini gitu. Banyak yang lebih berpotensi gitu, banyak orang-orang berpotensi juga, banyak tindakan-tindakan yang memang revolusioner gitu. Mantap itu. Berarti sesuai tagline. Bahwa memang Bung Fajrul atau Bang Fajrul ini ingin mengangkat Jakarta Utara ini sebenarnya bukan konotasi stigma yang negatif, Bung ya. Betul. Bahwa memang Jakarta Utara ini sebenarnya banyak potensi pemuda-pemuda yang inovatif ya, Bang ya. Nah, itu ya sebenarnya yang harus di frame itu ya. Bahwa kita selalu mengangkat bahwa Jakarta Utara itu bukan yang seperti dibicarakan menteri pada saat itu. Iya. Dia belum pernah ke Jakarta Utara. Betul ya. Betul. Bagaimana Bung Sekretaris? Jakarta Utara ini kan bineka ya, Bang ya? Iya, bicara Jakarta Utara kita jelas sekali lah, Bang. Jakarta Utara tidak hanya satu suku bangsa, tapi banyak bangsa, banyak suku yang kita tahu dari pesisir itu banyak warga-warga pesisir, ada warga Makassar, Bugis, Indramayu, terus ada warga-warga Banten, warga pesisir lah. Yang notabene memang agak keras, tapi di balik kekerasan itu ada sebuah kebaikan yang dibangun oleh masyarakat pesisir. Banyak gitu. kebaikan. Makanya banyak stigma yang dikira, banyak orang mengira bahwa Jakarta itu adalah kota yang keras, kota yang kriminal atau dan lain-lain, tapi enggak gitu. Karena kita ya bicara seperti ini sampai hari ini saya kecil dan besar itu tinggal di Jakarta Utara. Jadi saya rasa stigma yang dibuang
dari kita siapa menteri lah ya kita tidak sebutkan tapi Menhumham kayaknya Pak. yang dibilang kita lihat anak kriminal yang Jakarta tapi enggak. Iya benar. Buktinya banyak dari Jakarta Utara yang banyak potensi Jakarta Utara yang ternyata membawa nama Jakarta Utara ini keluar gitu, sampai ke luar negeri, sampai di bidang olahraga pun banyak gitu, bidang olahraga panjat tebing kemarin, terus ada di bidang kesenian membawa budaya Betawi dengan ada banyak lah yang di Olimpiade ternyata banyak Bang gitu, potensi besar di Jakarta ternyata banyak mutiara yang terpendam sebenarnya Bang di Jakarta Utara. Wah itu mantap. Gitu. Nah itu sebenarnya menjadi membuat tertarik untuk menjadi ketua di KNPI ya. Apa programnya yang sebenarnya bisa disinergikan bahwa Prime Jakarta Utara ini yang seperti Bang bilang sekretaris tuh bahwa mantap ya di luar negeri dan macam-macam dan inovatif dan sebagainya. Mungkin Pak Ketua bisa ini kaitannya dengan program dan juga ingin mengangkat Jakarta Utara seperti apa sih? Program-program ya. Kalau memang di awal saya pribadi ketika saya menjadi ketua KNPI saya berdiskusi dengan teman-teman. Apa sih yang bisa kita angkat, salah satunya dari pemuda-pemuda Jakarta Utara ini, bagaimana cara mengembangkan mereka gitu. Akhirnya karena basic saya pribadi adalah seorang entrepreneur, makanya saya akhirnya tercetus ide dengan teman-teman bagaimana kalau kita ajak pemuda-pemuda ini untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita nanti karena kita di KNPI kita ajak pengusaha-pengusaha yang notabene ada di Jakarta Utara gitu. Kita banyak berkolaborasi gitu. Jadi nanti ada banyak lah dia kayak ada dana CSR atau bagaimana kita bisa memperdayakan dana itu dan teman-teman nanti bisa membuat kegiatan terus juga bisa membangun ekonomi kreatifnya. Bahwa memang potensi pemuda itu kan banyak sektor UMKM sebenarnya disebutkan bahwa 90% itu anak muda yang diisi ya, kaum milenial ya kan. Betul. Bayangin kita punya data BPS bahwa 1 juta itu orang sarjana nganggur. Nah itu bahwa kita itu ya Bang harus inovatif ya Bang. Iya benar harus inovatif. Terobosan program Bung Fajrul ini kan. Betul. Banyak program-program yang memang kita ada ininya juga. Memang yang pengen kita karena kondisinya begini. Sejak terpilihnya Ketua Fajrul menjadi Ketua DPD 2 KNPI Jakarta Utara, tidak selang lama kemudian nanti terjadi pandemi. Ya di 2020 kemarin. Ya akhirnya banyak program-program turun, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kita. Terus kita terus bergerak untuk masyarakat Jakarta Utara. Sebelum dilantik pun kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ya Ketua ya. Yang sebelumnya kita bagi sanitizer dan masker ke wali kota bersama dengan teman-teman NJ Mania. NJ Mania. Itu yang program setelah pasca Ketua terpilih ya. Terus selanjutnya banyak program yang memang Ketua punya mimpi besar untuk pemuda Jakarta Utara, khususnya ya teman-teman kaum milenial, bahwa kita tahu lah di sini ada namanya teman-teman stand up Indo Jakut ya, teman-teman industri kreatif di stand up. Wih, dirangkul juga. Jelas ya. Kebetulan Bung Fajrul kawan dekatnya Bung Marcel ya. Iya, dibilang kenal ya, kenal. Jadi rencana kita memang coba mengangkat industri kreatifnya anak-anak muda di Jakarta Utara. Tadi ya ada stand up, mungkin ada ada teater, ada ternyata banyak teater juga, ada teman-teman ITERA, Ikatan Teater Jakarta Utara gitu. Dan rencananya kita tuh kemarin kalau nggak kemarin PPKM itu rencana kita akan buat Festival Teater Jakarta Utara ya Ketua ya, rencananya itu. Jadi banyak program sebenarnya yang bisa dikolaborasikan dengan organ-organ lain di luar kepemudaan gitu Bang. Di bidang budaya, di bidang industri kreatif, seni, di UMKM gitu. Kalau di UMKM kita coba ngebangun jaringan dengan korporat-korporat yang ada di Jakarta Utara, khususnya untuk membentuk yang rencana kita akan buat itu namanya KNPI Mart gitu. KNPI Mart. Keren gitu. Nah itu peran anak muda dalam menciptakan terobosan-terobosan inovasi itu kan sangat penting ya, apalagi di masa pandemi saat ini ya. Kalau kita menunggu gitu kan akan tergilas ya. Ini sebenarnya momen pemuda, momen UMKM untuk bangkit gitu. Di tengah pengusaha besar sebenarnya lagi collab kan. Betul. Karena terbentur PPKM dan sebagainya, makanya usaha-usaha kecil gitu anak-anak muda bangkit gitu. Nah terobosan-terobosan itu kan
ini ya, sangat perlu ya. Perlu. Nah, kira-kira untuk kaum milenial, Bang, buat motivasi nih, bagaimana sih menjadi pengusaha muda yang kreatif, gitu. Sebenarnya jangan pernah berhenti mencoba sih Bang, paling utama. Oh, gitu. Karena memang waktu itu ini kita bicara ketika pandemi ya. Iya, di benar. posisi sekarang ya. Waktu itu ada beberapa teman datang juga sempat tanya-nanya ini kita harus kayak gimana ya kalau lagi pandemi gini. Benar itu Bang, usahanya, pentingnya tuh. gitu. Iya. Saya selalu bilang ada sedikit cerita beberapa cerita motivasi yang memang sering saya ungkapkan dan menjadi moto saya juga secara pribadi ketika pandemi ini. Iya. Jadi saya bilang di Jepang restoran-restoran Jepang kan tergentak dengan ininya sushi ya, makanan khas ya. Sushi. Ikan salmon itu paling enak itu dimakan kalau masih hidup dan masih fresh-freshnya. Tapi ketika ikan salmon tersebut sudah masuk pengawetan, udah kena es batu dan lain-lain, sudah nggak enak rasanya, udah jarang yang pesen. Nah, makanya terpikirlah nelayan di sana ketika sedang menangkap salmon tersebut agar ikan itu masih segar, ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam buatan yang ada di kapal. Jadi dia berharap ikan tersebut tetap hidup ketika perjalanan dari perairan ke daratan. Tapi nyatanya apa? Ikan tersebut banyak yang mati. Banyak yang mati. Nah, akhirnya bagaimana terpikir lagi? Dia melihat ikan salmon itu kan bergerombol kan. Kalau misalkan ikan lumba-lumba lagi pada makan, digiring dia harus berjalan kemana-mana kan. Nah, terpikirlah seorang nelayan tersebut mengambil seekor anak hiu untuk ditaruh di kolam tersebut. Itu nggak akan kecil. Nah, itu. Ini ajaibnya ternyata ikan hiu kecil ini memaksa salmon-salmon tersebut untuk tetap bergerak agar salmon tersebut tidak dimangsa oleh si hiu. Ternyata ketika sampai daratan lebih banyak salmon yang hidup dibandingkan salmon yang mati karena kan hiunya hiu kecil. Inti dari ceritanya adalah dia membuat kita mati, bergerak membuat kita hidup. Wow. Apa yang membuat kita diam? Ketika kita merasa hidup kita tidak memiliki masalah dan kita merasa nyaman di comfort zone kita, sehingga kita kadangkala bisa terbuai dengan kenyamanan hidup kita, tahu-tahu kita mati. Matinya itu apa? Bukan mati orang mati, tapi matinya adalah pola pikir kita, mindset kita pun tidak berjalan, tidak berpikir gitu. Nah, apa yang membuat kita bergerak gitu? Yang membuat kita bergerak adalah yang pertama tekanan hidup, masalah paling utama membuat kita bergerak. Tekanan pekerjaan dan lain-lain gitu. Kenapa saya bilang masalah? Naluri manusia ketika mendapatkan masalah, instingnya pun bergerak. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana menyelesaikan kendala-kendala di dalam hidupnya gitu. Bahkan nilai plusnya adalah ketika mereka berpikir, mereka dapat mendapatkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru. Itu nilai plusnya gitu. Maka dari itu saya selalu bilang, di era pandemi seperti ini jangan dijadikan pemerintah bilang kita harus WFH nih gini, jangan dijadikan untuk kita terlena-lena gitu. Udah nyantai aja lah gitu kan. Lagian pemerintah kan udah bilang kita gitu. Udah dapat bantuan juga. Gitu. Nah, itu menurut saya membuat kita mati gitu. Tapi pada era milenial kita sekarang, kan kita di era 4.0 ya mungkin sekarang. Di mana teknologi sangat canggih gitu. Semua bisa dihasilkan oleh teknologi, uang dan lain semua dari manapun lah gitu kan. Kita bisa lihat Elon Musk, Bill Gates dan lain-lain, semuanya itu via teknologi gitu. Nah, ketika kita diperintah untuk diam di rumah bukan berarti kita berdiam, tapi apa yang kita bisa lakukan ketika di rumah gitu. Kita bisa berpikir panjang apa yang kita bisa ciptakan untuk ke depan nanti atau setelah pandemi selesai. Jadi menurut saya harus tetap bergerak sih gitu. Jadi kutipannya menarik itu. Bergerak itu membuat kita hidup. Betul. Diam itu membuat kita mati gitu. Filosofinya dari ikan hiu ngejar-ngejar ikan salmon. Betul. Nah itu Bung Sekretaris, kira-kira teman-teman di wilayah ya, abang kan mungkin langsung turun juga kan membantu Bung Fajrul ya. Itu apa motivasi di wilayah, karena juga kan berat juga ya Bang ya menjalani program tapi lagi ini. Sebenarnya apa Bang sebenarnya ngasih masukan buat teman-teman di wilayah? Dalam merangkul, dalam ini pasti kan keberatan sebagai payung pemuda itu kan merangkul. Apalagi LSM ini kan ormas itu. Memang banyak lah ya kendala ketua ya. Selama kita berjalan dari mulai terpilih ketua terus kita sampai pelantikan terus hingga kita berjalan hingga hari ini,
ya banyak lah, masih banyak kendala juga lah yang kita banyak kekurangan juga yang masih kita temukan di wilayah gitu. Tapi itu tidak menutup semangat tadi, lagi-lagi bicara semangat, bicara inovasi, bicara untuk majunya Jakarta Utara, pemuda Jakarta Utara, kita tetap terus bergerak. Karena ya kalau maksudnya gini loh, pemuda harus tetap berperan gitu. Jangan sampai teman-teman, ya maksudnya gini, pemuda harus tetap berperan, jangan sampai baperan gitu. Yang penting jangan sampai baperan. Itu tipan baru nih. Berperan jangan sampai baperan. Jadi teman-teman harus pemuda harus punya peran gitu, harus punya peran, ngambil momentum, jangan jadi pandemik ini menjadi momentum teman-teman tadi ketua bilang akhirnya tidak berbuat apa-apa untuk masyarakat gitu. Ya tadi bicara dari sisi usaha nilai tadi itu, kita bicara sisi kemanusiaan sudah kita jalankan juga selama pandemik juga kemarin. Yang terakhir kita laksanakan juga kemarin, kita yang dari kita bilang gejala, ada namanya gerakan Jakarta Anti Lapar, kita bagikan nasi-nasi isoman. Iya, gerakan Jakarta Lapar, gejala yang kita buat sama teman-teman DPD 2. Nah itu kita bagi kemarin di wilayah Ancol dan di daerah Sunter. Untuk yang isoman, kebetulan kita kemarin bekerja sama dengan rumah makan catering Usunami Bandara Kemayoran. Kita kerjasama, ya alhamdulillah gitu. Teman-teman KNPI ini terus bergerak membuka jaringan. Terus bicara tadi ekonomi, buat UMKM pun teman-teman yang nggak punya modal juga nggak usah khawatir gitu. Kita sudah bekerja sama salah satu corporate yang insya Allah tanpa modal teman-teman akan kita sediakan gerobak plus isi dagangannya gitu. Betul. KNPI inovatif ini. Teman-teman ada kemauan dan keinginan aja untuk terus bergerak gitu. Intinya gitu. Dari Bang Fajrul sudah ke depan bicara tadi. Ini baru bergeraknya di kaki 5 ya, Bung Fajrul ya. Kita rencana itu baru di kaki 5, penggerakan UMKM kaki 5. Ya pendampingan kita memang ada di kaki 5, di trotoar pedagang gitu yang mungkin coba kita lakukan yang bekerja sama dengan korporat, karena memang kita tahu kondisi sekarang ini yang berat adalah di pedagang-pedagang kaki 5 gitu Bang gitu. Nah pasti mereka kan tergusur ya kan. Nah itu Bung Fajrul ini kan seorang pengusaha nih kan. Pasti kan semangat motivasinya kan luar biasa ya tadi ya gitu ya, buat kita anak muda kan. Memang saya mengambil kutipan sedikit dari Sri Mulyani. Jadi karakter atau ciri utama itu anak muda itu harus open minded ya. Betul. Kalau Anda diberi akses banyak sekali tapi pikiran Anda tertutup. Betul. Anda kan jadi orang yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari aset yang Anda miliki gitu. Jadi bagaimana mengembangkan potensi? Pengembangan potensi ya. Tadi kan dibilang harus open minded ya. Kalau saya pribadi mengembangkan potensi pribadi nih ya, maksudnya sebagai pengusaha kita harus berpikir out of the box sih. Keluar. Jadi kita berpikir kayak kita dulu, contoh ada orang dagang air kan, kita nggak pernah tahu kalau air ternyata bisa dijual kan gitu kan. Pikirannya kan gitu. Kenapa saya bilang out of the box? Karena banyak ide-ide yang memang jarang, ide-ide kecil tapi jarang orang tahu peluang-peluang itu gitu. Nah pengembangan diri kita gimana ya? Seperti tadi gitu. Iya itu luar biasa. Bang, ini kan banyak ada isu ya, maksudnya KNPI ini kan ada yang ribut ya Bang ya. Sama kelompok Payung Plus ini baru-baru ini ya Bang ya. Jadi yang dilihat itu kan sok-sok ributnya Bang ya. Padahal sebenarnya kegiatan sosial kan banyak banget ya KNPI yang luar biasa, banyak banget tadi disebutin Bung Ameng kan. Sosial sampai Isoma juga dibantu gitu. Bagaimana menghilangkan stigma itu Bang? Ya, gimana ya? Bicara KNPI Jakarta Utara, kita pastikan KNPI-nya Jakarta Utara, kepemimpinan Bung Fajrul Farah adalah satu pemuda untuk Jakarta Utara. Satu untuk pemuda untuk Jakarta Utara itu yang penting. Karena memang di kepengurusan sebelumnya ada dualisme, 3 alisme, dan hari ini DPD 2 KNPI Jakarta Utara di bawah kepemimpinan Bang Fajrul Farah hanya satu, ketuanya adalah Bang Fajrul Farah. Bicara di atas itu mau kebelah 2 atau 3 kita tidak peduli, penting Jakarta Utara, pemuda Jakarta Utaranya hanya satu, Bung Fajrul Farah. Gimana Bung Fajrul nih? Iya, saya seneng dampingin sama teman-teman yang begini. Tapi Bung Fajrul ketika ke teman-teman di wilayah atau di LSM di ormas lain itu Bung Fajrul selalu kasih motivasi ya, semangat. Iya, saya selalu kasih motivasi, konsultasi kegiatan juga terus ya.
Walaupun memang pandemi nggak ada batasan ya Bang, konsolidasi bener ya. Betul. Nah, dalam pandemi saat ini kan mari kita menciptakan peluang, menjadikan itu sebagai peluang untuk bangkit dan berperan aktif. Pemuda mandiri yang inovatif itu yang penting Bang. Apa pesan Bang Fajrul untuk kita semua ini? Untuk pemuda? Iya, untuk pemuda, untuk mandiri, inovatif. Ya. Pesan saya, jangan pernah menyerah, jangan takut akan gagal, terus maju. Intinya itu aja sih. Karena 3 kalimat itu menurut saya udah jangan menyerah. Paten aja, jangan menyerah. Pokoknya. Siap. Gimana Bung Ameng, Sutradara? Ya, kalau kita pesan buat pemuda Jakarta Utara khususnya ya, mungkin pemuda harus tetap harus berperan dan jangan baperan gitu. Kita harus ngambil peran, ngambil momentum, habis bisa ngelihat kondisi situasi di saat ini yang mana pemerintah butuh pemuda gitu. Jadi contoh kayak pencapaian herd immunity untuk pandemi ini kan vaksinasi kita juga bikin bersama Wali Kota Jakarta Utara dengan membuat namanya Gerakan Vaksin Kaula Muda Jakarta. Oh, gerakan vaksin. Iya, kita bikin itu kemarin di bulan kemarin ya Ketua ya, kurang lebih di bulan Agustus di awal kita bikin itu. Ya banyak lah maksudnya gitu, banyak yang sudah kita lakukan. Dari mulai terpilih dan dilantik kita sudah bergerak. Sebelum dilantik pun kita sudah bergerak gitu pada saat itu. Pada saat Bung Fajrul sebelum dilantik menjadi kepengurusan satu utuh ini, kita sudah bergerak gitu. Hingga hari ini kita terus bergerak untuk masyarakat di Jakarta Utara. Wah, itu yang penting bergerak itu ya Bang ya. Yang penting bergerak itu hidup ya. Bergerak untuk hidup gitu. Kalau diem ya nggak bisa ngapain ya gitu. Menarik banget ya dalam perjumpaan diskusi kita pada hari ini bahwa sebenarnya KNPI atau pemuda itu dalam era pandemi sebenarnya tidak ada batasan ya Bang ya. Tidak ada batasan, sebenarnya ada ruang-ruang sendiri yang bisa dibangkitkan. Pemuda ekonomi kreatif bisa tumbuh ya kan. Gini, UMKM bisa tumbuh gitu kan. Karena mungkin karena kebangkitan itu sendiri gitu. Mungkin pengusaha-pengusaha besar saat ini lagi terseok-seok ya kan, usaha-usaha kecil bisa tumbuh. Yang dilakukan KNPI Jakarta Utara kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, UMKM sudah dilakukan, membantu para pedagang, membantu buka usaha juga Bang ya, buat para pedagang itu kan luar biasa sekali Bang ya. Bahwa kalau yang dirangkul ini sebenarnya usahanya juga buat gerakannya juga gitu. Betul. Ada yang ditambahin lagi Bung Fajrul? Enggak ada gitu. Luar biasa. Kita bikin diskusi juga kan via Zoom meeting ya. Beberapa kali kemarin di tahun 2020 kita bikin terkait peraturan tentang yang PSBB gitu ya. Terus terkait pemberlakuan yang sekolah tatap ini rencana nih kita coba akan membuat rencana ke depan masalah tatap muka sekolah yang baru akan dimulai gitu. Hari ini ya. Hari ini yang rencana hari ini hanya beberapa sekolah saja yang jadi percontohan untuk dibuka tatap muka dengan tapi tetap tidak lupa menjalankan prokes gitu. Rencana kita coba akan dibuka diskusi itu juga rencana ke depan dengan Sudin Pendidikan. Terus yang kedua ya paling nanti kita akan bahas juga JIS Ketua ya. Rencana kita akan bahas stadion JIS Jakarta International Stadium yang kebetulan juga posisinya berada di Jakarta Utara gitu. Nantinya kita akan coba bahas juga gitu. Ke depan ini JIS untuk siapa kan gitu. Berarti dari kajian-kajian diskusi itu dipublish pasti ya Bang ya. Masih dipublish. Kita akan tetap kita publish lewat channel YouTube kita juga ada apa tuh channel YouTube apa? KNPIUJU ya. KNPIUJU official. Numpang subscribe ini. Lupa di subscribe. Apa itu. Jadi bahwa memang Bung Fajrul dan Bung Ameng bahwa kolaborasi itu juga penting ya Bang ya. Kolaborasi dalam pemerintahan dalam menciptakan solusi Bang ya sebenarnya ya. Yang kita ciptakan kan solusi ya kan gitu. Bahwa mungkin pemerintahan lagi pusing dalam memikirkan ini. Makanya peran anak muda memberikan solusi bahwa masukannya itu diskusi juga dilakukan ya. Diskusi tetap dilakukan terus memberikan solusi pada dinas pendidikan dan lain-lain kan gitu. Itu sangat luar biasa sekali.
lagi Bang ya. Siap. Dalam Harus, momen harus, segmentasi itu harus, yang lain ya. harus. Nih kita nunggu beliau lagi nih kapan nih untuk ini lagi ya. Kalau lalu lintas selalu siap. Bahwa kegiatan-kegiatan harus kita juga perlu ya dikasih tahu teman-teman semua bahwa memang pemuda ternyata tidak harus bergerak gitu. Jangan mati. Jangan diam. Harus terus bergerak. Itu saja. Ya Bang ya. Siap. Salam Pancasila progresif profesional. Pancasila progresif profesional. Terima kasih Bung Fadil, terima kasih siap, Bung Bang. Ameng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.